Majelis Taklim Al-Mukarramah Ustazah Hasunah Juna Hamdana beserta para pengurus lainnya, para orang tua saya, para ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kok udah masuk tanggal 14 Rajab. Ya, 14 ya, mudah-mudahan biar pada sehat semuanya, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tawakufan sementara, persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Doa kita kemarin Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pembukaan pengajian kita berdoa mudah-mudahan ngajinya sampai waktu penutupan. Amin. Dan hari ini nanti kita berdoa habis puasa, terus lebaran, terus kita ngaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Dari tadi saya ngeliatin satu-satu orang kalau mau berpisah tuh ngeliatin senang ya alhamdulillah datang pada baca yasin, pada ngaji, alhamdulillah. Bulan Rajab persiapan diri kita, istighfar masih terus kita baca. Robbi firli warhamni watub alayya. Baca sebanyak-banyaknya. Untuk apa Ustazah? Karena kita akan masuk sekolahan yang namanya Madrasah Ramadan. Ya, selama 30 hari. Nanti akan kelihatan tuh ujung-ujungnya udah rapi Ramadan, semakin semangat lagi kita ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin baru pulang umrah tuh. Jamaah umrah itu ibaratnya lagi masuk disiplin ilmu yang kuat. Kalau orang di Madinah, itu gurunya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat rumah Nabi, kita lihat masjid Nabi, kita lihat kotaknya Nabi, kita lihat bagaimana berkahnya para sahabat Nabi yang dimakamkan dibagi. Pantes mulut kita gak boleh lepas baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sebagai ungkapan terima kasih yang luar biasa kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kagak ngajarin sama kita, ya Allah, hidup kita kagak ada tujuan. Ya gara-gara ada Nabi itu kita diatur hidup kita, waktu kita, hidup kita, makan kita. Saya tadi pagi nih baru selesai acara dengan Majelis Taklim Peduli Palestina Rasul. Itu hadir kurang lebih 200 orang. Terkumpul dana donasi buat saudara-saudara kita di Palestina satu hari terkumpul kurang lebih 12 juta. Kita saya kalau ngajar kan suka minta nama satu putaran ya udah alhamdulillah donasi pertama kemarin kita udah serahkan sebulan yang lalu 232 juta 272 ribu. Banyak apa banyak? Mereka tadi datang dengan bahasa terharu. Saya ngomong kepada mereka datang diterjemahin bahasanya. Saya ceramah, ada yang terjemahin ke bahasa Arab biar nyambung. Kata saya, kalau yang namanya surga, Nabi kita Muhammad SAW, al-jannatu mala ainun ra'at. Surga itu nanti kalau masuk surga yang kagak pernah kita lihat dalam hidup kita. Orang kalau udah masuk surga, ketika diberikan buah-buahan sebagai makanan mereka, lalu mereka semua akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini sama persis
ketika kami diberikan buah-buahan waktu di dunia. Jadi kalau buah pisang di akhirat nanti di surga ada kulitnya juga, Bu. Kalau buah durian ya ada durinya juga. Kalau anggur ya ada tangkleannya juga. Kalau saya cerita sama ibu sekarang, pasti nih bayangan ibu, Bu, nggak kegambar. Gimana nanti ya buah-buahnya? Kira-kira ditaruhnya di nampan apa di mana ya? Bu, di medsos tuh, di medsos, Bu. Orang Saudi kalau pesta tuh, Bu, waduh, makanannya semua merek kurma disiapin. Bu, semua buah-buahan, tinggal keliling, nyomot, makan, keliling, makan, sesuka hati. Itu baru dunia. Bagaimana surga nanti? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nih ibu kalau sekarang dengar sekarang doang nih, Bu. Ternyata nanti kalau orang udah masuk surga, Bu, surga itu di bawah ada air sungai yang mengalir. Sungainya aja ada 4 macam. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak wangi. Ya, Bu, lebih dingin daripada salju. Tuh udah gak kebayang. Hanya yang pada gak suka es, Bu, sekarang cobain. Ya, Bu, minum es. Ya, Bu, langsung udah pada tua, gigi udah pada ngilu. Ya, jangan 1 botol minumnya, biar ada perbedaan, Bu. Mana air dingin dunia dengan mana air dingin di surga. Ustazah, saya kagak suka susu. Tuh kalau susu kayaknya amis, saya enak. Ya, Bu, minum dah, campurin kopi dikit. Ya, Bu, biar berasa nanti. Makanya surga itu gak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Bu, dan tidak pernah terlintas ala qalbi bashar. Gak pernah terlintas dalam diri manusia. Kalau ngomongin mata, Bu, kalau dengerin pendengaran. Kalau kita, tadi saya ngomong sama orang Palestina, maafin saya kalau mata kami semua belum pernah ngelihat langsung bagaimana saudara-saudara kita ditembakin, bagaimana Israel yang biadab. Bu, begitu dibuka pintu bantuan, Bu, dikasih waktu 5 menit. Bu, begitu selesai 5 menit ditembak-tembakin. Biadab benar mereka. Anak kecil itu kena bom, Bu, bukan hanya buntung tangannya, ya, Bu, tapi badannya menggigil. Hebat kemarin Menteri Luar Negeri kita. Begitu Israel mau ngomong, dia keluar. Ya, Bu, tanda protesnya, marahnya. Bagaimana kok ada orang kagak bisa didengerin omongan orang lain? Ya, Bu, kalau mau perang ada aturannya. Anak kecil nggak boleh, orang perempuan, orang-orang tua nggak boleh. Nabi juga perang, Bu, cuman ada aturannya. Makanya bagi kita nih, kalau udah ngelihat mereka tadi orang Palestina cerita, dia dikasih kabar, foto dikirimin, ada anak kecil, Bu, bayi umur 4 bulan meninggal dunia. Bukan karena dibom, Bu, tapi nggak punya makanan. Ibunya nyusuin, air susunya kering. Siapa yang gak nangis, yo? Makanya bagi kita, alhamdulillah, walau kita gak sono, tapi kita kalau udah melihat, dengar ceritanya, pasti kita merasa sedih. Hanya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat masih bisa tenang, ya, Bu, makan masih ada, penutupan pengajian masih bisa hadir. Ibu bayangin mereka. Makanya banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita penutupan pengajian, kita bersyukur karena kita akan masuk madrasah Ramadan. Ya, Bu, kalau udah masuk madrasah sama ketika orang umroh. Orang umroh itu kayak orang prajurit, kayak prajurit. Makan buru-buru. Habis makan, habis mandi, siap-siap mau sholat zuhur. Habis sholat zuhur, siap-siap. Semua itu kita lakukan kagak terasa. Orang umroh 9 hari sekarang tuh cepet benar.
Cepat benar Bu. Madinah 3 hari, di Mekah 2 hari. Perjalanan Jakarta Jeddah, ya Bu, Jeddah Jakarta. Cepat benar Bu. Karena kita ya Allah, kalau sampai di Indonesia baru ngerasa sedih lagi. Kemarin-kemarin sholat ngeliat Ka'bah, sekarang udah depan sejadah. Ya Bu, tuh kalau saya ngeliat di TikTok Bu, ini kok saya pernah kemari Bu, nggak tanya restoran saya. Kemarin ruangan restorannya, oh itu tempat duduk kita, oh itu tempat duduk makan kita, ya Bu, itu ada bercerita nanti. Begitu juga kalau kita masuk surga. Emang enaknya kalau masuk surga, enaknya sekampung ini masuk surga. Amin ya Rabbal. Oh, kemarin orang di Mekah Bu, mereka sholat Bu, di Madinah mereka sholat, paling mereka cuma senyum doang sama kita, ya Bu. Kita ajak ngomong juga agak ngerti, cuma syukran. Kita kasih korma, dia kasih korma, syukran. Iya Bu. Mereka juga masuk surga juga Bu. Tapi yang enak kita masuk surga sekampung. Kita akan bercerita, Ustazah, untung kemarin kita ngaji di musola Ustazah. Ternyata amal saya Ustazah, sedekah saya Ustazah. Bener. Coba kalau ibu cerita sama orang yang ibu gak kenal, ya Bu, paling cuma ngomong begini doang. Enak di surga, enak. Bu, tadi udah pada tua. Kalau saya cerita tuh orang zaman dulu kalau makan Bu, saking susahnya, terasi pakai bawang, pakai cabai Bu, ya Bu, dipegang-pegang, dicap-cap tuh. Orang zaman dulu karena pada nyambung. Coba kita cerita sama anak-anak kita yang bukan zaman ini. Apa kata dia? Emang enak. Ya, jengkolnya habis, garam jengkol aja juga enak. Ya Bu, sampai kayak begitu. Orang tua kita goreng nasi pakai daun mengkudu. Aduh, ngalamin tuh, alhamdulillah. Coba anak sekarang suruh goreng nasi pakai mengkudu. Ya Bu, mengkudunya dijauhi. Orang zaman dulu zaman susah Bu, terigu aja digoreng pakai nasi. Ya Bu, pakai kelapa. Biar anaknya kenyang Bu. Tuh, kan enak kalau cerita model orang zaman dulu. Tuh, makanya mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taman surga udah kita datangin di dunia. Tinggal selangkah lagi kita masuk surga. Amin ya rabbal. Maka benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ila jannah." Siapa orang yang dimudahin jalannya menuju surga, menuju majelis ilmu, Allah akan mudahin jalannya menuju surga. Amin ya rabbal. Amin. Tadi saya ngitungin ada 10, 20, 30 orang. Ya Bu, kata kita alhamdulillah, masak ya udah, nyuci ya udah, giliran tidur hari ini Bu, siang-siang kita pakai buat ngaji. Bagaimana bangganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau Nabi ada di tengah-tengah kita, Nabi bangga sama kita. Harusnya dia tidur nih, dia jalan ngaji. Nabi dia tidur pengajian, karena apa-apa dah. Ya Bu, masih penting juga tidur pengajian. Masih kuping kedengaran, masih nambahin. Kalau giliran amal dicolek dia bangun. Ya Bu, giliran baca Fatihah dia bangun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, saya berdoa ibu tetap ngaji biar sehat, panjang umur. Karena tempat bermain para lansia ini sekarang bukan di taman RPK. Ya Bu, bukan di mall, bukan di Tanabang. Taman bermain kita sekarang ini yang paling asyik adalah di majelis taklim. Udah tutup aja, ya Bu. Sudah pada tutup, ngerapihin rumah, udah bulan puasa. Diumumin lagi di grup, besok kita lebarannya ke rumah guru. Udah lebaran aja. Ya Bu, habis lebaran udah diumumin lagi pembukaan, terus berputar hidup kita Bu. Orang beriman tuh tanpa terasa Bu, dijalani dengan penuh ibadah dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firli warhamli wa tasbihnya udah putaran kedua. Subhanallahil ahadis shalah. Ya Bu, bacanya biar enak, apalagi kalau baca habis sholat tahajud. Pegang tasbih. Subhanallahil ahadis samad. Ya Allah, emang Engkau yang maha suci, cuman Engkau doang dah, gak ada yang lain.
ahadis somad, cuma satu tempat kita berlindung. Istri gak boleh nyandar sama suami gak boleh nyandar sama istri, anak gak boleh nyandar sama orang tua gak boleh nyandar sama anaknya. Nanti di akhirat kita masing-masing. Kita berharap jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim. Harapan kita bayangin kalau kita masuk surga di samping ayah ibu kita, di samping suami kita, di samping anak belakangnya anak cucu kita. Jannatu adnin yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim. Surga Aden. Nanti ada yang namanya surga khusus buat sekeluarga yang masuk surga. Amin ya Rabbal. Ya, lakinya begini. Alhamdulillah ya Bu, kita kemarin di dunia Ibu terima makan apa aja. Ibu bilang sama saya, kerja biar benar, jangan ngambil harta orang, jangan korupsi, jangan bohong. Benar, sekarang kita enak. Kan enak bercerita suami istri. Kata anaknya, saya juga makasih Pak, untung Bapak nyiramin air jadi saya sholat. Kalau nggak nyiramin air, saya subuhnya telat terus. Biasain Bu, anak-anak kita kalau dengar azan buka pintunya. Bangun kamu, udah dengar azan? Iya, tadi gua bangun. Dengar dulu azan. Ya Bu, kan ada orang yang bangun pagi yang tidak pernah mendengar azan. Dengarnya handphone, klining dia bangun. Ya Bu. Atau orang yang dengar bangun tidur pagi-pagi dengar ketokan pintu karena anaknya ngetok. Mak, kos kaki di mana? Maknya masih tidur. Ibu, tapi kalau ibu bangun tidur, pantas ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalian jam baru setengah 4. Azan ditungguin. Kan Ramadan nanti Allah ngajarin kita suruh nungguin azan. Terus kalau mau buka ditungguin. Berapa menit lagi ya maghrib? Coba lihat TV RCTI lebih cepat tuh RCTI azannya. Ya Bu, enggak TV One katanya. Bu, berebut nungguin waktu azan. Coba kalau bukan Ramadan, azan kedengeran cepat amat udah azan. Ya Bu, cepat amat udah azan. Kalau Ramadan nungguin azan sambil baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu enak tuh Bu. Kalau yang pada kangen nunggu azan Ramadan jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca surah Al-Fatihah ya Bu, biar ibu pada sehat. Amin. Biar pada kuat. Amin. Mau puasa. Amin. Mau terawih, mau tadarus. Amin ya Rabbal. Sambil saya mintain amal satu puteran ya Bu, buat pesantren lagi mau ngebor air. Ya Bu, kalau Palestina tadi kita udah serahin kurang lebih 12 juta. Ini saya bawa kantong nih kan, bawa kantong karena pesantren lagi mau ngebor. Udah penuh nih. Ya Bu, air itu termasuk pahala jariah yang mengalir. Ya Bu, mudah-mudahan ibu 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 Bu, itu akan mengalir terus sampai hari akhirat. Karena ini saya lagi bangun gedung Bu, gedung yang ketiga. Bu, orang sini kalau mau mondok Bu, pesantrennya mah gratis, cuma bayar makan doang 450.000. Ya Bu, kan di rumah juga makan, di pesantren ya makan juga. Ya Bu, sekolahnya mah gratis, karena gaji guru tuh 17 juta itu dari kita sekeluarga. Kalau makan 450.000, sehari makan 3 kali,
Bu, kata kita alhamdulillah. Dan dapat ijazah juga, ya Bu, sekolah juga, baca kitab juga. Anak-anak santri saya udah mulai tampil Bu, udah mulai bisa ceramah, udah mulai bisa bercerita dari kitab-kitab sumber aslinya. Doain ya Bu, mudah-mudahan pesantrennya Allah kasih banyak keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir, Bu, Selasa besok pengajian di rumah saya bersama Habib Hanif Al-Attos penutupan. Datang ya pagi, Bu. Kan kalau Kuitang kan jauh maranin Habib. Ini Habib ke kampung kita. Ya, datang ya. Insya Allah mulai dari jam 8 sampai jam 11. Mudah-mudahan Ibu dapat berkahnya. Bawa air, nanti minta didoain sama Habib. Ya Bu, yang dengkulnya sakit, yang matanya berair, yang pinggangnya yang kantongnya kosong, ya Bu, minta biar diminum airnya, nanti Habib doain biar Allah turunin rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih, sekaligus saya mohon pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.